Selamat malam, saudara seiman semua. Kita Hilang kau Gunawannya, bro. Keluar kok. Seng, sorana awan, seng. Pakai toa, seng. Signal kayaknya. Iya. Langsung ini Pujian hilang. lah, langsung pujian. Tar masuk lagi dah. Sok, bro. Dre, coba kontrol kayak mana, Dre. Singku pamajikannya di pengpat. tiba-tiba ada sinyalnya ya. Ya, Gini ayah. selamat malam, pria-prianya Allah. Sorry. Ya, ini sinyalnya nih. Pengpat naon kok. Kita mudah-mudahan kita bisa sinyal yang kuat ya. Selamat malam, pria-prianya Allah. Selamat bergabung kembali di Zoom pada malam hari ini ya untuk kebaktian AMC. Biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan untuk kita bisa menikmati hadirat Allah ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Juli Adianto ya, tentang buah tidak jauh dari pohonnya gitu. Sebentar sebelum kita memasuki hadirat Allah, kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk puji-pujian ya, nanti yang akan dipimpin oleh Bro Baren ya. Kita mulai satukan hati untuk berdoa untuk memulai pekerjaan Allah pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami ada sebagaimana ada. Ini adalah kasih anugerah daripadamu ya Bapa. Biarlah pada malam hari ini ada sukacita dari kami semua untuk menikmati hadirat Allah, menikmati firman-Mu ya Bapa, karena kami suka mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-hambanya yang melayani pada malam hari ini, buat berbaren, berarapi, dan terutama Bapak Pendeta Yudi Arianto, Bapak beri hikmat, marifat yang terus untuk kami disirami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dan kami bersatu hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Doa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Pada malam hari ini sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Baren. Silakan Bapak Baren. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Apa suara saya jelas ya? Jelas. Oke, puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam penyembahan malam hari ini. Kita datang pada Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita semuanya. Kau penulis hati kami, Tuhan, hidup kami. Kau yang membuat segalanya baru dalam hidup kami, Tuhan. Penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Ada yang tak mungkin bagimu. Cipta untuk kamu, untuk membawa nama. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Ini ku datang cari wajah-Mu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh kekuatan, memberikan hidupku sesuai rencana. Kau menyembah-Mu sampai akhir hayatku.
memahami hatiku. Kau yang mengertiku selalu. Kau di dalam, engkau di dalam, dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku. Cintai seluruh perbuatan, mengabdikan hidupku sesuai rencana. Mau menyembah sampai ayatku. Lagi katakan, menulis hidup segalanya baru. Engkau di dalam, engkau di dalam, dan ku ada dalam. Tak ada yang bisa mungkin bagiku. Ku dicipta untuk membawa harum nama. Engkau di dalam, dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hati. Cintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan hidupku sesuai rencana. Mau menyembah-Mu sampai akhir hayat. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hati. Cintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan hidup sesuai rencana. Mau menyembah sampai akhir hayatku. Sekali lagi katakan, memahami hatiku. Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam, dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Kasih-Mu selalu dengan segenap hati. Cinta sesuai rencana. Menyembah sampai hayati. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hati. Cintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan hidupku sesuai rencana. Mau menyembah-Mu sampai akhir hayat. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya, syukur, syukur,
syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau masih kami Tuhan. Mari kita sembah Dia, Bapak-Bapak yang kasih Tuhan. Berikan waktu kita sejenak. Berikan penyembahan kita yang terbaik, yang lahir dari dasar hati kita yang tulus. Katakan, Kau baik Tuhan. Kau mengasihi kami. Mari sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, Kau penuh isi, buat segalanya baru. Terima kasih ya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya. 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 Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu. Oh. Mengasihimu selalu dengan senang hati, cintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami mau menyembah Engkau Tuhan sampai akhir hayat kami. Ini yang menjadi seruan kami sampai malam hari ini. Terima kasih. Dan biar Engkau terus bertahta dalam kehidupan kami. Berdaulat atas hidup kami. Memimpin kami Tuhan ke arah tujuan yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih. Lawati kami Tuhan kesempatan malam hari ini. Kami akan lanjutkan ibadah kami ini. Ibadah AMC ini. Pakai kami semuanya yang melayani Tuhan. Khususnya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus.
berdoa. Ya. Amin. Bapak-bapak yang kasih Tuhan, ya mungkin ada yang mau mungkin bersaksi ya. Saya persilahkan, silahkan bapak-bapak. Ada yang ingin bersaksi bapak-bapak? Oke, tidak ada. Oke, langsung aja ya. Mungkin masih ada penundaan-penundaan. Tidak apa-apa, nanti boleh di kegiatan-kegiatan persekutuan kita yang lain kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebentar kita sambut firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian pada Tuhan. Yesus telah memulai segala yang baik dalam hidup kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berada matamu. Yesus, Kau telah karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Lagi kita katakan pada Tuhan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Kau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di mata. Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang aku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang aku memuji-Mu, sekarang aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang aku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu.
Saatnya hati kami Tuhan, kami siapkan untuk menerima firman Tuhan. Terus Engkau berkarya melalui firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Sehingga mampu mengarahkan kehidupan kami ke arah tujuan yang benar di dalam dunia ini Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa firman Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa firman-Mu begitu kuat, begitu luar biasa, begitu ajaib mengarahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi mohon Tuhan pengurapan kuasa-Mu berlaku atas kami semuanya, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Juli Ardianto Tuhan Yesus. Pakai Tuhan secara luar biasa Tuhan. Sehingga penyampaian firman Tuhan itu Tuhan benar-benar merema dalam kehidupan kami semuanya. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Ya, waktu selalu diserahkan kepada host ataupun kepada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Kita udah memuji ya. Walaupun jauh di tempat masing-masing, tapi percaya Roh Kudus menyatukan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya, sebentar kita akan menerima siraman firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Juli Ardianto. Silakan Pak Juli untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat malam pada semua bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai dan memenuhi kita yang hadir mengikuti ibadah pria pada malam hari ini. Shalom. Ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat melalui Ketua AMC yang hari ini mempercayakan saya untuk membagikan berkat firman Tuhan. Kiranya pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan, karena saya meyakini bahwa firman Tuhan itu tetap menjadi kebutuhan kita yang paling utama, ya, melebihi dari makanan yang kita makan sehari-hari, karena itu yang bersifat tidak kekal, sedangkan firman Tuhan itu bersifat kekal. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya ingin mencoba untuk men-share screen dulu. Sudah tampak ya? Diberikan untuk kita renungkan pada malam hari ini, like father, like son. Ya, satu tema yang sebenarnya sangat panjang sekali dan dapat dilihat atau diuraikan dalam berbagai sudut pandang sesuai dengan sub-sub tema yang diberikan nantinya. Namun malam hari ini saya ingin sedikit saja membagi apa yang saya bisa dapatkan, karena juga tidak banyak waktu saya untuk menyusun ini, dikarenakan kesibukan-kesibukan yang memang harus saya kerjakan. Like father, like son. Atau dalam bahasa Indonesianya ini sering kita dengar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya, ungkapan yang sering kita gunakan, sering kita dengar, bahkan bisa jadi terlalu sering. Ya, ketika kita melihat
adanya tingkat kemiripan yang tinggi antara anak dengan orang tuanya. Biasanya memang demikian, ya. Biasanya memang demikian. Kalau tadi kepada gambar yang awal, kita melihat bagaimana ekspresi wajah sang ayah, demikian juga ekspresi wajah daripada anaknya. Dan banyak lagi, ya banyak lagi. Kita bisa menjumpai gambar-gambar yang senada dengan ini, tapi ya saya ambilkan yang ini sajalah, sebab yang lainnya ada yang kurang etis juga atau yang bagaimana ya. Jadi memang ini yang seringkali kita perhatikan juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau bapaknya begitu, ya anaknya begitu juga. Bapaknya begini, anaknya begini juga. Nah, ketika kita sekarang harus merenungkan ini, seperti kita digugah. Ada rasa tanggung jawab bagaimana seharusnya kita di dalam satu komunitas Kristiani yang Tuhan percayakan oleh karena Tuhan sudah memanggil kita. Nah, ini akan kita sama-sama renungkan beberapa waktu ke depan. Ada satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48 yang menjadi utopia atau tujuan tertinggi dari apa yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan capai, ya, harus kita capai. Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita perhatikan kalau ayat ini, aduh rasanya memang satu hal yang sangat sulit sekali untuk kita capai, karena ini merupakan satu apa namanya itu keharusan, ya, karena ada kata haruslah kamu sempurna. Bagaimana Bapa di sorga itu sempurna, kita juga harus sempurna. Masalahnya kan kita jauh dari kesempurnaan itu. Kita seringkali membangun kehidupan iman saja jatuh bangun. Kalau dikatakan Tuhan itu setia, kesetiaan kita kepada Tuhan juga mengalami pasang surut dan lain-lain sebagainya. Sangat jauh sekali. Tetapi ini Tuhan minta kepada kita menjadi satu keharusan, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana Bapa, demikian juga harus kita sebagai anak-anaknya. Pesimis memang. Tapi Bapa di sorga itu bukan Bapa yang sekedar kasih perintah, lalu kemudian tinggalkan begitu saja, tidak. Kita harus ingat, itulah tujuannya Roh Kudus diutus dari tempat yang maha tinggi sebagai Parakletos, sebagai penolong yang lain, penolong yang seesensi, penolong yang sehakikat dengan Allah sendiri, yang tidak berbeda dengan yang mengutusnya. Dan itu diberikan atau dikirimkan kepada kita untuk tinggal di dalam kita selama-lamanya, menyertai perjalanan kita, supaya kita bisa tiba dengan selamat di hadapan Bapa di sorga, dan mengingatkan kita segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang membuat kemudian kita merasakan di dalam diri kita ini, dalam hidup kita,
adanya peningkatan sama seperti yang dimaui atau difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 48 ini. Kita memang masih sulit untuk mencapai itu. Tapi saya memiliki satu keyakinan dalam pimpinan kasih sayang Tuhan Yesus oleh karena pengutusan Roh Kudus ini, maka kalau yang sempurna itu tiba, kita akan disempurnakan. Kita tidak bisa berlaku sempurna, tapi akan disempurnakan. Sehingga kita menjadi sama, serupa dengan gambarnya. Nah, ini yang dimaui oleh Tuhan. Sehingga apa yang dimaui ini oleh Tuhan sendiri, sama seperti Bapa di sorga, demikian juga kelak akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak yang ada di dalam dunia ini. Tuhan memberikan kepada kita anak, ini bukan sebagai penerus marga, penerus nama keluarga, atau penerus-penerus yang lainnya. Tetapi yang lebih Tuhan maui adalah kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita, untuk kita juga dapat memberitahu kepada mereka bahwa apa yang menjadi tujuan tertinggi daripada kekristenan adalah sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Ini satu rahasia yang cukup dalam kalau kita mau renungkan bersama dengan waktu yang panjang dan mungkin banyak waktu, ya, maka kita akan bertemu dengan hal-hal yang seharusnya memang dilakukan oleh kita. Bahkan seumur hidup kita tidak akan pernah selesai dalam mempelajari ini sampai kepada satu tingkat di mana Tuhan sendiri berkenan akan apa yang sudah Dia bimbing kepada kita. Karena ada satu hal yang Tuhan inginkan di sini. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya, yaitu keturunan ilahi. Keturunan ilahi ini. Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kita melihat di situ ada jelas sekali apa yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Yang memiliki sifat yang sama, yaitu sempurna seperti Bapa di sorga. Dalam pengertian-pengertian yang dapat dijabarkan begitu sangat luas sekali. Kita juga disuguhkan kembali gambar yang modelnya mirip-mirip seperti ini. Iya. Sebentar, saudara. Saya ada kesulitan ini kok. Nggak kelihatan tulisan yang lainnya ini. Ya. Jadi Tuhan punya konsep yang demikian, ya. Ini menjadi satu tema kita. Like Father, like Son. Jadi berhenti ini sekarang. Ya. Nah, ini kita mulai dari sini renungan kita ini. Ini gimana ini mengganggu ini sebentar. Kita tahu satu kisah yang sama-sama sudah kita kenal baik yang ditulis dalam Alkitab, yaitu tentang Kain dan Habel dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2. Di sini kita melihat mulainya perilaku manusia ini dimulai dari sini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya.
dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita ingat ya, mengapa sampai ada perkataan dari Ibu Hawa ini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, salah satu hukuman yang Tuhan berikan adalah susah payahmu akan kubuat sangat banyak ya ketika mau melahirkan. Ya. Tapi Tuhan, sekalipun manusia itu dihukum, tetap masih dalam pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan tetap penolong. Ini konsistensi Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Jadi kemudian Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi Kejadian pasal 4 ini menceritakan bagaimana manusia setelah jatuh di dalam dosa. Nah, kita akan sama-sama nanti perhatikan, like father, like son ini, ketika ayahnya berdosa, anaknya juga akan dosa juga. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing, Kain menjadi petani. Ya. Sering macet ini ya, sebentar. Ini kenapa sering macet ya? Ada yang bisa bantu ini? El, tolong El ini macetnya. Nael. Tolong El, macet ini El. Nggak mau jalan ini. Ya mohon maaf saudara, gangguan ini. Sudah. Sudah. Kita lihat ini. Kejadian pasal 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita tidak berpikir bahwa Kain membunuh, apakah juga Adam membunuh? Kan bapaknya ya. Like father, like son. Kita melihat dari sudut pandang dosanya. Karena segala sesuatu yang dilakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu adalah dosa. Jadi kalau Kain itu melawan kehendak Allah, melawan firman Allah, maka otomatis juga Adam melakukan itu, Kain juga melawan hukum Allah. Dan ini yang sebenarnya terjadi ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya berdosa, ya buahnya juga sudah buah dosa. Dan apakah selesai di situ saja? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Setelah membunuh, Kain ketakutan. Oleh karena Tuhan bilang darah adikmu itu menjerit dari tanah. Ya, dia ketakutan, jika dia diusir nanti kalau bagaimana? Kalau ada orang lain yang membunuh saya juga. Ya, Tuhan memberikan jaminan kepada si Kain itu. Ya. Nah, terus kita membaca di dalam kitab Kejadian ini, ya, memang saya tidak tuliskan ayat-ayatnya, tetapi di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-17 mulai, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-26.
maka di situ kita akan melihat bagaimana permulaan daripada manusia ini di dalam sejarah dosa yang terus-menerus ya perkembangan. Maka buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya ini akan terlihat dengan jelas ya bahwa pohonnya berdosa, maka buahnya juga semuanya dosa. Ya, buahnya semua dosa. Yang dihasilkan semuanya dosa. Ketika Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota yang dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael. Mehujael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki. Ya, kita melihat saudara ya, keturunannya ini juga ikut melakukan pembunuhan akhirnya. Karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Lalu Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi mulai dari ayat 17 sampai 24, kita melihat bahwa semua keturunan Kain itu, ya, pertama, hebat secara duniawi. Ya, dituliskan di dalam Alkitab, menetapkan dirinya dengan dunia, maka otomatis apa yang diajarkan oleh orang tuanya pasti sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi kita melihat di sini hebat semuanya. Tadi bapak tembaga, bapak pemain musik dan lain-lain sebagainya. Ya, ini orang-orang hebat ini secara dunia. Kita juga sama menginginkan anak-anak kita hebat ya, secara duniawi. Kita ingin anak kita sukses. Kita ingin anak kita ini bisa menjadi orang. Tetapi tentunya kita tidak mengharapkan anak kita ini dalam kesuksesannya itu memiliki sifat duniawi yang bisa kita katakan dalam peribahasa menjadi seorang manusia yang menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Ya tentu kita tidak inginkan. Dalam kehebatannya ini, dia menghalalkan segala cara. Ya, sama seperti tadi itu Lamek. Kehebatannya menghalalkan segala cara. Kain punya anak ini hebat-hebat semuanya. Ya kalau kita punya anak hebat-hebat, oh kita senang. Tapi tentu kita tidak mau kalau anak-anak itu bersifat duniawi. Ya, bersifat duniawi artinya yang ya tidak jadi berkat lah. Sekalipun hebat tapi ia sudah mencelakakan banyak orang. Hebat tapi sudah menindas banyak orang. Kan kita tidak mau yang seperti itu. Tapi kita bisa melihat kalau kita dalam posisi seperti itu, ya anak-anaknya juga seperti itu. Ngeri memang ya. Kita sebagai bapak ini diperhadapkan kepada situasi ini. Membuat kita juga merinding bulu roma kita.
Kita tidak boleh salah dalam hal ini karena ada konsep ilahi. Konsepnya Tuhan itu supaya ada keturunan ilahi yang dapat semuanya itu memiliki satu sikap yang sama seperti Bapa di sorga. Kita sama dengan Bapa di sorga, anak-anak kita juga demikian. Kita tidak menjadi orang yang benar di mata Tuhan kalau cuma hebat secara duniawi saja. Ya, demikian pun keturunan kita kalau hebat secara duniawi, kita bukan berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab lagi yang kita tahu, Daud. Ya, bagaimana sikap Daud? Alkitab dengan jujur menyatakan semua kesalahan Daud, semua dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan itu yang juga dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, ngeri juga semuanya. Sampai keturunan-keturunannya. Maka ada yang berkenan kepada Tuhan, ada anaknya yang melawan Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Hebat semuanya. Ini perlu juga kita merenungkan ini, ya, supaya bagaimana dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang dipercayakan 1, 2, mungkin lebih dari 3, dan seterusnya. Dan ini satu tugas kita yang tidak boleh kita anggap enteng atau masa bodoh saja. Anak, ya aja dia hidup begitu, tidak. Tapi ada satu tanggung jawab. Tentunya itu akan dibahas di dalam topik-topik yang lainnya selama kita membicarakan masalah bagaimana bapak begitu juga anak, ya. Kemudian juga kita lihat kalau sudah hebat secara duniawi, ini sekarang kita lihat kekayaannya nih. Orang kaya semuanya nih. Ya. Orang yang bisa membangun sebuah kota, ini bukan orang miskin. Melainkan orang yang kaya raya. Dialah semua yang ada di Taman Eden itu dan semua yang ada di dalam dunia, walaupun dunia itu sudah mengalami kutukan, tapi pada waktu itu kan penduduk cuma sedikit, ya kan otomatis menjadi kaya raya. Kayak apa yang tidak dia punya. Jangan lupa saudara, di Taman Eden itu kan ada tempat emas kan, ada tempat batu permata juga. Mungkin saja Kain sudah mengambil dari situ sebelum dia sebelum orang tuanya diusir, sudah si Adamnya ini sudah mengambil emas dari situ, batu permata. Kain adalah orang yang sangat kaya. Dulu diukur dengan ternak. Ternak itu juga pasti banyak. Sampai kekayaannya dapat membangun semua kota. Bukan cuma itu. Kain memiliki seorang anak namanya Henokh. Ini tentu berbeda dengan Henokh yang keturunannya Set ini, ya. Dan nama kota yang dibangun oleh Kain diberikan juga nama Henokh. Hebat ini, kota bisa kasih nama anaknya. Ya, ini karena kayanya luar biasa. Apakah kita anak-anak Tuhan tidak boleh kaya? Menurut saya harus, ya. Tidak boleh ada anak-anak Tuhan yang miskin. Karena ini kan satu kata yang sifatnya relatif, saudara. Kekayaan miskin tuh relatif saja. Ya, kita bisa di dalam kesederhanaan kita merasa kaya. Cukup. Ya Tuhan cukupkan semuanya. Kita tidak tidak ada hutang, tidak ada yang lainnya, tapi kita hidup begitu damainya, itu sudah satu kekayaan buat kita. Ya, sekalipun tidak berlimpah harta, tapi mungkin kita kaya dalam berbagai macam kebajikan, itu juga sudah kaya. Sama, ya. Bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu juga sudah kaya, saudara. Artinya sudah berlimpah. Ini Kain ini. Tadi orang yang hebat, anak-anaknya juga kaya nih. Anak-anaknya juga kaya. Ya, mendapat julukan bapak dari ini kaya-kaya semua. Ya, saking kayanya kemudian salah satu keturunannya punya istri 2 kan. Hebat saking kayanya itu. Kemudian kita lihat lagi. Terkenal. Keturunan Kain selain kaya, mereka juga keturunan yang terkenal.
Mereka orang-orang yang populer. Ya, hebat ini. Tadi kita sudah baca ya, mulai dari 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Di situ kita jumpai kan, ada apa namanya itu, Yabal, bapak orang yang diam dalam kemah. Ini kira-kira kalau zaman sekarang ini properti lah, ya, juga punya ranch, punya ternak yang banyak. Adiknya Yubal, bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini maestro ini ya. Ada yang pegang properti, ada yang maestro dalam bidang musik. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Wah, ini hebat ini. Ya. Dan seterusnya. Jadi orang-orang yang terkenal. Ini keturunan-keturunan yang luar biasa hebatnya ini. Anak-anak daripada Kain, ya terkenal. Terus kita lihat lagi sekarang. Yang keempat. Ini keturunan yang berkuasa. Lamek adalah orang yang berkuasa sehingga semua orang takut padanya. Kira-kira oleh karena dia membunuh, ya orang takut. Ini bapaknya gangster ini ya. Bapaknya mafia ini. Ini si Lamek ini. Hebat dia. Udah kaya, punya segala-galanya. Orang semua takut padanya. Ya memang yang dimaksud orang di sini baru selingkungannya dia pada waktu itu karena belum banyak. Tapi tetap saja ini sudah kelakuannya. Apa yang dijabarkan oleh Alkitab itu benar-benar satu hal yang luar biasa. Pada waktu Kain keluar dari Taman Eden, sejujurnya dia takut. Ya, dia takut karena orang yang sudah berdosa itu tahu persis kalau dia tidak ada lagi perlindungan dari Tuhan. Ya, jadi di dalam kehidupan itu nggak ada pertolongan Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan. Jadi dia takut. Kita kalau berbuat dosa juga pasti takut. Itu sudah hukum itu ya. Tidak bisa tidak, pasti takut. Salah satunya takut ke gereja. Kenapa takut? Nanti kalau di gereja, firman Tuhan berbicara tentang dia. Ya. Maka biasa kalau sudah berdosa itu di off dulu ke gereja. Istirahat dulu dengan berbagai-bagai macam alasannya. Namun sekalipun demikian, Tuhan tetap memberikan janji kepada Kain bahwa setiap orang yang melukainya akan dibalas 7 kali lipat. Nah, karena janji itulah, ya dia semakin mantap ini. Semakin mantap untuk apa? Untuk tinggalkan Tuhan. Ya, semakin mantap tinggalkan Tuhan. Jadi hati-hati nih kepada bapak-bapak ini. Yang kaum pria ini. Ketika sudah ada dalam dosa, lalu kemudian seperti mendapat legitimasi, ya, kalau Tuhan itu memberikan janji, maka kemudian dia mantap, semakin jauh meninggalkan Tuhan. Bukannya cepat sadar akan segala dosanya, bertobat kembali kepada Tuhan, tetapi justru semakin mantap meninggalkan Tuhan. Makin jauh. Biasanya kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak datang ke gereja itu keterusan. Ya, keterusan. Tunggu dululah nanti sebulan 2 bulan. Terus panjang. Sampai nanti gembala sudah besuk, ya baru ada rasa dia terdorong lagi, datang lagi. Tapi nanti begitu juga, sampai mau kapan, sampai begitu. Nanti kalau melihat anak-anaknya juga begitu, nah itu bagaimana cerminannya. Bagaimana Bapak, ya demikian juga anak. Ya kita tahu semua. Jadi asal muasal mengenai segala keterampilan dan keahlian semuanya berasal dari keturunan Kain. Ya. Jadi bukan kebetulan bahwa Tuhan menuliskan semuanya itu dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Namun Tuhan mau menunjukkan orang-orang dunia hanya mencari kekayaan, kekuasaan, popularitas,
sekalipun itu dengan cara-cara yang kotor. Ya, kita udah tahu semua lah ini, ya. Jadi orang yang keturunan dari hidup yang duniawi, ini orang yang belum bertobat ini, ya, dari turunan ke keturunan, ya begini, cari kekayaan, cari kekuasaan, ya, cari popularitas, sekalipun itu dengan cara-cara yang kotor. Ya, kita sudah banyak jumpai lah hal-hal yang demikian. Ya, ini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, sudah menjadi rahasia umum, bukan disembunyikan lagi. Yang bapaknya begitu, ya lihat anaknya begitu. Ya, cara-caranya sadis, cara-caranya kotor. Karena yang dia cari itu tipu orang, ya, cari kekayaan dengan yang macam-macam lah. Kita kan baru-baru ini disuguhkan kepada satu peristiwa, ya, tentang penganiayaan seorang anak di bawah umur, ya, yang melibatkan seorang anak pejabat di apa namanya itu, di Ditjen Pajak. Ternyata terbongkar semuanya karena ulah si anak. Bagaimana bapaknya? Wah, ternyata bapaknya punya harta begitu banyak. Dari mana itu dikorek semuanya? Ternyata kekayaan ini juga diraup dengan cara-cara yang sangat kotor. Ya, terbongkar semuanya. Lalu kemudian lagi banyak yang kita jumpai di situ. Dan mengerikan, saudara. Di dunia maya, ini kita dipertontonkan hal-hal yang demikian. Ngeri memang. Ya, semakin hari ini semakin ngeri. Karena dunia ini bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat. Ya, firman Tuhan sudah bilang hari-hari ini semakin bertambah jahat, hari-hari ini semakin bertambah bahaya. Kenyataannya demikian. Maka dari itu kita perlu betul-betul berkonsentrasi di sini, ya, perlu merenungkan semuanya ini. Apa kita juga sudah menjadi pelaku yang mencari kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan lain sebagainya dengan cara yang kotor. Cara-cara yang seperti ini juga bahkan terjadi di dalam dunia yang orang bilang ini dunia yang rohani. Cara-cara yang kotor juga banyak dipraktekkan, ya, banyak dipraktekkan. Ya. Membuat kita juga cukup prihatin di situ. Ya. Jadi lihat apa yang Rasul Yudas ini, saudara Tuhan Yesus ingatkan kepada kita dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Yang ditempuh Kain, ya, apa jalan yang ditempuh Kain ini? Semakin jauh tinggalkan Tuhan, cari kekayaan, ya, kemudian ketenaran, kekuasaan, popularitas, itu dia cari semuanya. Dan karena mereka oleh sebab upah, kembali lagi saudara, semuanya ini uang, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Bileam mau dibayar, yang penting bisa mengutuki orang Israel. Berapapun itu, ya, diminta, dibayar. Ya. Jadi uang yang dicari. Dan mereka akhirnya binasa seperti kedurhakaan Korah. Ya. Ngeri, saudara. Menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, lalu durhaka, berkhianat, tidak ada kesetiaan, makin jauh tinggalkan Tuhan. Ini jalan yang ditempuh oleh Kain seperti itu. Dan ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita juga ada di jalan yang seperti ini, ya, tidak mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau tadi keturunan Kain, sekarang kita diperhadapkan kepada ayat 25 dan 26. Ya. Keturunan Set, ya, dalam Kejadian pasal 5, Tuhan tidak pernah menuliskan satu kata pun
Ya, tadi kita baca di pasal 4, tapi di pasal 5 juga diceritakan itu. Ya. Karena memang kitab Kejadian ini merupakan kitab yang menceritakan tentang asal mula, asal muasal gitu ya. Tidak pernah menuliskan satu kata pun yang menyatakan bahwa keturunan adalah keturunan yang kaya, populer, berkuasa, dan keturunan yang pandai. Dan ini yang kita sama-sama lihat itu dalam pembacaan kita di pasal 5 itu seperti demikian, tidak dituliskan di situ. Dia menjadi keturunan yang kaya, populer, berkuasa, atau keturunan yang pandai. Tapi bukan berarti keturunan Set ini tidak kaya. Keturunan Set tidak populer atau tidak berkuasa. Pasti kita lihat. Tetapi itu bukan menjadi satu tujuannya. Yang dituliskan di dalam Alkitab adalah keturunan yang takut akan Allah. Keturunan yang bergaul dengan Allah. Ini yang ditulis. Ya. Sampai tadi kita baca bahwa keturunan Set ini yang bernama Enos ini ya adalah orang yang betul-betul takut akan Allah, ya, yang mulai beribadah kepada Allah. Dan sampai dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mulai memanggil nama Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Kalau keturunan Kain dan keturunannya berusaha meninggalkan Tuhan, tetapi Set ini ya dengan semua keturunannya berusaha takut akan Tuhan. Keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan yang bergaul dengan Tuhan, yang nanti dalam pasal 5 kita jumpai Henok juga namanya. Ya, dia tidak memimpin kota, tapi dia hidup bergaul, berjalan dengan Allah. Selama 300 tahun. Sejak usia 65 tahun. 300 tahun bergaul dengan Allah. Satu waktu yang lama. Seumur hidup yang diberikan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan angkat. Ya, dia tidak mengalami kematian. Saudara-saudara, kalau sampai di sini saja kita melihat dua sosok ya. Dua sosok Kain dengan Set ini masing-masing bagaimana menurunkan buah kepada keturunannya. Kalau keturunan yang satu tadi sudah saya sampaikan, keturunan yang berusaha terus mencari kekayaan, popularitas, kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang berdosa, yaitu dengan cara semakin meninggalkan Tuhan. Saya punya keyakinan nih keturunan Set ini juga punya kekayaan, juga punya popularitas, punya kekuasaan, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Karena itu tidak ditulis di dalam Alkitab, bukan berarti mereka tidak kaya. Tapi yang lebih disorot di dalam Alkitab adalah apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita dapat untuk kita yang hidup sebagai keturunan-keturunan selanjutnya. Ya, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Kalau apa yang dikehendaki dari kesatuan itu keturunan ilahi, nah keturunan ilahi ini adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Yang bergaul dengan Tuhan. Saya rasa kita sudah sering mendengar ya dari teman-teman hamba Tuhan yang lain, bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Kita sudah dengar itu semua. Tapi ini menjadi sukacita ya kalau kita melihat anak-anak kita semua ada di dalam Tuhan. Semua baik-baik. Setia beribadah bersama-sama dengan kita. Kalau kita melihat hal semacam ini sudah menjadi satu kebahagiaan buat kita sebagai orang tua. Ya, saya juga berusaha untuk berdoa kepada Tuhan supaya keturunan ya semua adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya teman-teman hamba Tuhan, yang ketika dia melayani di gerejanya sendiri, anak-anaknya ya tidak ada di dalam gereja, bahkan ada entah di mana di tempat yang sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pernah pada waktu saya melayani di satu gereja, ya untungnya bukan GPPS ya, satu kota, ketika melayani di situ.
Sementara firman Tuhan disampaikan sangat terganggu dengan suara raungan motor yang sedang di apa ya namanya ya, digerung-gerungkan tuh, wang, 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 begitu. Ternyata begitu tahu itu anaknya gembala. Dia tidak ada di bangku kebaktian, tapi justru menggas motor sekeras-kerasnya. Dia tidak berpikir bahwa itu ada ibadah. Ini anak daripada gembala, anak dari hamba Tuhan, anak dari anak Tuhan juga. Ngeri kalau begitu. Tapi kalau melihat anak-anak kita, ya menantu kita, ada duduk sama-sama di dalam ruangan ibadah, ya bahkan turut ambil di dalam pelayanan, ya saudara, terus terang saja ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita seorang bapak, like father, like son. Ya, kalau kita suka di dalam rumah Tuhan, anak-anak kita pasti suka di rumah Tuhan. Ya, ini menjadi satu ini juga ya beban buat kita kalau kita melihat anak-anak kita ini belum ada di ruangan kebaktian, entah hari Minggu itu dia kemana. Mari kita mulai memperketat lagi ya doa kita, mulai lagi pergumulan kita ini supaya kalau ketika kita beribadah mereka juga ada bersama-sama. Ya, ada bersama-sama. Sekalipun juga seperti kalau di gereja di Agape Bandung ada 3 kali kebaktian, di salah satu jam kebaktian itu mereka ada. Ya mungkin bisa bergantian, tapi jelas mereka ada di situ. Atau bahkan mungkin dalam jam yang sama duduk bersama-sama. Kayaknya bagaimana perasaan saudara saat itu melihat anak, menantu, cucu saudara, dan yang lain-lainnya itu duduk bersama-sama di dalam ibadah. Ini yang ditulis oleh Alkitab. Saya percaya kok keturunan kita juga keturunan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi kaya. Sebab dengan kekayaan itu mereka tidak mempermalukan Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang cukup dikenal karena terlibat di dalam pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Ada kepandaian. Anak-anak kita punya kepandaian di dalam pendidikannya. Karena itu yang Tuhan mau. Supaya dengan kepandaian itu mereka tidak mudah dibodohkan. Bahkan justru bisa menularkan itu kepada yang lain. Karena keturunan yang takut akan Tuhan. Keturunan yang bergaul dengan Tuhan. Kita rasa bersyukur kalau sampai di tahap yang seperti ini. Ya. Kejadian 5 ayat 22. Ini tadi sudah saya sampaikan. Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. 300 tahun. Sampai dia diangkat oleh Tuhan. Itu setelah dia memperanakan Metusalah. Memperanakan anak lelaki dan perempuan yang lainnya lagi. Keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Metusalah ini adalah manusia yang umurnya paling panjang di dunia. 969 tahun. Ya, dibandingkan dengan dia paling panjang. Kenapa diberkati? Berarti di dalam takut akan Tuhan dan pergaulan akan Tuhan juga ini ada umur panjang juga di situ dikaruniakan. Jadi bonusnya itu bukan saja kekayaan dan lain sebagainya, tapi juga ada umur panjang. Hidup bisa menikmati. Ya, menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 juga sama. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, dia bergaul dengan Allah. Maka Tuhan memelihara dia dengan keluarganya. Dari kehancuran, kemusnahan yang fatal ketika Tuhan menyesal sudah menjadikan manusia yang dosanya sudah sampai ke langit, yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak mengindahkan firman Tuhan, apa yang sudah dipesankan dan diperintahkan oleh Tuhan dia tidak indahkan, tapi Nuh tetap. Sampai orang bilang dia gila, dia jalan terus. Yang penting dia berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita begitu, menghadapi hal yang kontradiktif dengan apa yang ya sedang kita lakukan. Ada yang bilang kita error lah apa segala, bodoh amat lah. Yang penting hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kita tunjukkan bahwa kita
berkenan kepada Tuhan. Karena ini yang menjadi keselamatan. Ya, ikut Yesus. Dulu pada waktu keluarga kami baru-baru menjadi anak Tuhan, wah dikatain habis-habisan ya. Tuh lihat tuh Cina Kristen katanya. Ya Cina Kristen, jelek lah. Tapi akhirnya yang ngatain itu akhirnya semua dia dengan anak-anaknya juga kena Tuhan pegang. Ya. Bahkan ada beberapa anak itu menjadi majelis gereja, menjadi aktivis gereja. Enak. Kita lihat orang yang bergaul dengan alam, biarkan saja. Ya mau dikatain apa kek. Tidak peduli, yang penting bisa melakukan apa yang Tuhan sudah pesankan. Nah, di zaman sekarang ini sangat susah untuk membangun sebuah generasi yang hidup bergaul dengan Tuhan. Susah ya. Banyak pengaruhnya, saudara. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Lingkungan, teman-temannya di sekolah. Belum, jangan salah, anak-anak kita sekarang bergaul di dalam dunia maya, dalam dunia yang lain. Yang seringkali itu apa dari kontrol kita. Tapi mereka sudah bergaul di situ. Nah, banyak kerusakan-kerusakan terjadi. Karena begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Tapi kalau kita melihat mulai dari keturunan Set sampai keturunan Nuh, adalah keturunan yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ini menunjukkan orang tua yang takut akan Tuhan adalah orang tua yang akan mewariskan iman kepada keturunannya. Ya, tadi sudah saya juga singgung, alangkah bahagianya kalau kita bisa melihat anak-anak kita ini takut akan Tuhan, ada di ruang ibadah bersama-sama dengan khusus, mereka diberkati. Ya, karena kita tidak bisa mewariskan yang lain, kita cuma bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita dengan satu pesan. Saya bilang kepada anak-anak keturunan, ya, bahwa jangan sampai kita meninggalkan Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Tetap kita setia beribadah kepada Tuhan, enak atau tidak enak. Ya, dalam keadaan apapun juga, kecuali kalau sudah sakit dan kita tidak mungkin lagi ke gereja. Tapi itu pun zaman sekarang sudah ada ada Zoom ini, sakit kita minta supaya dibuka Zoom-nya, kita bisa beribadah dari rumah. Kita melihat hasilnya. Like father, like son. Nah, biarlah pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang penuh kasih. Nah, apa yang kita alami selama hidup bersama-sama dengan Tuhan, bagikan itu kepada keturunan kita, supaya mereka kenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ya, kita bagikan pengalaman hidup kita kepada keturunan-keturunan kita. Kalau saya sudah dikaruniakan cucu, mulai sekarang membagikan itu dari mereka, dari cucu ini belum bisa apa-apa, sudah mulai setiap minggu ajak ke gereja. Ya, biar orang tuanya juga mengajak, ya, orang tuanya mengajak juga ke gereja. Ini menjadi sukacita. Kalau dibilang siap-siap mau ke gereja, sudah senang dia. Kenapa, saudara? Ini kita dalam satu tindakan kita memperkenalkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mazmur 37:8. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kasih garis bawah itu. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan, yang tidak bergaul dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, tentu saja akan mengalami keselamatan. 7 keturunan Kain selesai. Namun berbeda dengan keturunan Set. Keturunannya adalah keturunan yang berkesinambungan. Karena mereka memperkenalkan Tuhan kepada keturunan mereka dari generasi ke generasi. Cerita Kain selesai, tapi keturunan Set ini sampai sekarang ini terus menerus. Ya. Keturunan yang memperkenalkan Tuhan. Impian Allah buat kita adalah bukan hanya bicara tentang kaya,
populer, berkuasa, dan pandai. Tetapi impian Allah yang utama adalah menjadikan kita orang yang hidup benar di hadapannya, karena mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang mengasihinya. Terakhir ini, mari kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh untuk menetapkan diri, ya, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang begitu jelas dan gamblang. Mungkin dari firman Tuhan ini ada yang belum jelas, nanti saudara-saudara AMC semua, kaum pria semua, mau ada yang masih mau bertanya, silakan, nanti ada kesempatan untuk bertanya ya. Sambil menunggu, mungkin ada pujian dulu buat ini, buat menunggu, sambil menunggu ini yang pertanyaan. Bapa kau setia,
Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biarlah aku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Amin. Puji Tuhan ya. Pujian yang begitu indah ya. Ubah kita seperti Tuhan Yesus. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Untuk pria-prianya Allah, ada yang masih mau bertanya dari buah tidak jauh dari pahlawan. Oh, silakan. Ya, Silakan. terima kasih Silakan. Bro Gunawan. Ya, silakan, Sahabat Bro Beno. Saya mau ke Pak Juli. Terima kasih Pak Juli untuk pemaparan firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Begitu jelas dan gamblang dengan subtema Like Father, Like Son. Itu mungkin secara fisikis ya Pak Juli. Like Father, Like Son. Tapi secara kerohaniannya mungkin kadang-kadang suka jauh daripada subtema itu ya. Tadi saya dengar waktu Pak Juli ada kesaksian mengenai seorang pendeta yang lagi berkhotbah, tetapi ada sesuatu yang mengganggu di luar itu. Ada bunyi yang motor digerung-gerung itu mengganggu khotbahnya. Ternyata itu adalah anak seorang hamba Tuhan juga ya. Nah kadang-kadang begini Pak Juli, kita sebagai pria-prianya Tuhan, sebagai kepala keluarga, menginginkan sesuatu dalam anggota keluarga kita itu sama keinginannya seperti kita yang diinginkan, like Father, like Son. Tetapi banyak hal yang kadang-kadang baik anak atau cucu atau istri sekalipun yang seringkali tidak mematuhi apa yang kita inginkan, seperti dalam Matius 5 ayat 48 itu, ingin menjadi sempurna. Bagaimana upaya-upaya ke arah sana Pak Juli? Silakan Pak Juli. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, makasih Kobeno. Kalau udah Kobeno yang bertanya ini bisa panas dingin yang jawab ini. Ya tentu saja usaha-usaha kita itu lebih mumpuni ya ketimbang lewat kata-kata, yaitu sikap kita, perilaku kita yang kita tunjukkan kepada keluarga, bahwa kan namanya ada 3 buah yang Tuhan inginkan dari kita. Ya mungkin sudah dengar dari teman hamba Tuhan yang lain ya. Kira-kira saya singgung saja ini. Yang pertama, buah pertobatan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, ini buah pertobatan. Supaya nanti ketika ini mulai bertumbuh, berbuah, lalu kemudian buah ini menjadi bibit lagi, ya tentu nanti kita berharap keturunan seperti ini. Jadi mengalir dia. Loh kalau anaknya sudah gede bagaimana? Bisa kok. Ya, kita doakan dan tunjukkan sikap kita di dalam itu supaya buah ini jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kelak
cara Tuhan punya kerja itu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Kedua adalah buah daripada kebenaran, ya, buah-buah kebenaran itu. Ya, ada kebaikan dan sebagainya. Dan yang tadi buah roh. Ketiga itu buah roh. Ya. Yang kedua tadi buah terang, ya, buah terang namanya. Jadi buah pertobatan, buah terang, dan buah roh. Nah, ini 3 buah ini yang coba kita ini aja lah, pergumulkan dalam kehidupan kita. Memang kan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini adalah hidup yang tidak lepas dari pergumulan. Dari waktu ke waktu kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, katakanlah sebagai seorang bapak ini terlalu banyak kekurangannya. Terlebih kalau kita memang tidak dari awal menjadi anak Tuhan, baru beberapa waktu yang lalu kita mulai hidup dalam pertobatan, jadi banyak pergumulan. Jadi kita bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, itu bisa menghasilkan 3 buah tadi itu. Ya, buah pertobatan, buah-buah terang, lalu kemudian buah roh. Ya, nah, ini ya saya nggak jabarkan lagi itu ya, karena itu ranahnya teman-teman yang lain yang sudah memaparkannya kepada kita. Jadi kalau nanti kita terus-menerus menghasilkan buah, nah ini kan yang Tuhan mau kita ini kan buah kan. Buah ini apa? Keturunan. Jadi ada yang berdoa buat anaknya. Banyak kok tokoh-tokoh gereja, ya, tokoh-tokoh pahlawan iman yang adalah hasil daripada doa orang tuanya. Ya. Salah satunya saya ambil contoh dalam sejarah gereja, ada tokoh gereja yang bernama Agustinus. Itu doa daripada ibunya. Ya, doa dari ibunya supaya anaknya, sudah tahu sendiri Agustinus ini terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang rusak di mata Tuhan sebenarnya. Ya, rusak di mata Tuhan. Dia menginginkan supaya anaknya ini menjadi orang yang percaya Tuhan. Dan pada waktu dia menyeberang ke saya lupa nama kotanya itu, di situ dia berkesempatan mendengarkan seorang tokoh gereja yang bernama Ambrosius. Ya, itu dia dengarkan itu khotbah itu. Ternyata waktu dengarkan khotbah itu Tuhan pakai itu khotbah menangkap dia. Nah, karena Agustinus ini karena doa ibunya, dia menjadi seorang tokoh gereja yang kemudian pengajaran-pengajaran itu dipakai oleh gereja sampai sekarang ini. Itu dari Agustinus. Ya. Jadi kalau kita melihat itu turunannya dari sejarah gereja itu, Tuhan Yesus, kemudian diadopsi itu pengajaran Tuhan Yesus oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus turun lagi kepada Agustinus. Agustinus kepada tokoh-tokoh gereja yang lainnya, sampai kepada kita sekarang ini. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik itu ya dari situ. Nah, kita berharap juga bahwa keluarga kita akan seperti itu. Jadi ya bimbinglah dengan doa, dengan sikap kita. Memang pergumulan Pak Anu Kobeno ya. Sekali, dan tidak akan pernah selesai itu. Sampai satu saat Tuhan panggil kita, nah di situ mereka baru ingat segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Pak Gembalanya mungkin mau tambahkan, silakan Pak Daniel mau tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Juli atas penambahan untuk boleh kita melangkah, yaitu saya boleh mengambil 3 buah yang tadi Pak Juli sudah berikan buat kita semua malam hari ini. Terima kasih Pak Juli, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Amin. Puji Tuhan ya. Barangkali masih ada penasaran yang mau bertanya lagi. Satu kali kesempatan lagi. Iya, masih ada satu. Oh, silakan Bapak Silalahi, Bro. Ya, terima kasih Pendeta Yuli Ardianto yang telah membawakan firman Tuhan. Saya singkat saja, Pak. Banyak agama di dunia yang mempercayai memang Adam dan Hawa adalah orang pertama di dunia, walaupun banyak agama juga
yang mempercayai bahwa bukan Adam dan Hawa orang pertama di dunia. Tadi khotbahnya like father like son. Otomatis kan orang pertama itu adalah Adam, Pak, ya. Kalau kita tarik lagi garis ke bawah, yang lebih dekat ke kita itu adalah Nuh. Setelah manusia musnah pada saat itu, ada beberapa orang, yaitu yang kita menjadi keturunannya gitu. Maksud saya, seharusnya kan sifat atau kerohanian atau fisik dan lain sebagainya harusnya tidak jauh berbeda ya Pak Juli ya. Atau katakanlah untuk singkatnya, harusnya DNA orang itu kan sama ya Pak, harusnya ya. Dari Adam kan satu DNA itu. Harusnya ke kita juga DNA harusnya sama. Dan juga ras harusnya juga sama Pak ya. Itu penjelasannya kira-kira bagaimana Pak? Ras itu juga harusnya kan sama ya. Sejak dari Adam, atau kita ambil dekatnya kita Nuh, apa itu karena kejadian di Babel yang membuat seperti itu? Coba ada penjelasan teologisnya. Terima kasih. Iya, Pak Silalahi. Jadi kalau kita lihat memang seharusnya begitu. Tapi ini hebatnya Tuhan ini, ya. Hebatnya Tuhan yang tidak sulit untuk kita pikirkan bahwa ketika dari Adam dan Hawa ini kan tidak kumpul, dia mulai menyebar. Dan ketika menyebar itu sampai kepada masa Nuh, ya ada hal-hal yang lainnya. Lalu saya dalam hal ini tidak memakai argumen-argumen yang menyatakan ada manusia sebelum Adam. Ya karena yang kita pakai itu adalah argumentasi daripada Alkitab, ya. Dan tidak didukung ya, adanya manusia lain sebelum Adam itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain. Adapun kalau mamanya ditemukan ada fosil manusia yang umurnya sekian, ya kita berkata begini, itu kan perkiraan. Ya perkiraan. Ya kita tidak tahu perkiraan itu berdasarkan ini karena ketika terjadi hal-hal yang ini di dalam bumi ini bisa saja bisa berubah menjadi perkiraan-perkiraan yang sangat luar biasa. Tapi persebaran manusia yang kita pegang ini adalah sesuai dengan apa yang Alkitab paparkan kepada kita dan itu adalah keyakinan kita. Sekalipun ada pengajaran dari dataran Korea itu mengajarkan bahwa mereka percaya juga ada manusia sebelum Adam, ya. Terlalu jauh tuh kita pikir, bikin kita pusing sendiri. Nah, sudah aja dari Alkitab. Nah, kalau dalam persebaran ini kita melihat juga bahwa telah terjadi juga hal-hal yang yang unik, yang mungkin juga jauh dari pemikiran kita. Ketika manusia itu sudah mulai tersebar kemana-mana, ya kemudian adanya keturunan Nuh, ya keturunan Nuh ini juga terus sampai kepada Menara Babel. Kita melihat kemudian dalam Menara Babel itu ada terjadi kekacauan sehingga manusia diserahkan ke seluruh bumi dengan bahasa yang bermacam-macam. Dan DNA ini dibentuk ya bukan saja dari itu kelompok yang menurunkannya, tapi juga terjadi nanti ada faktor-faktor yang lain yang sangat mempengaruhi DNA tersebut. Mungkin tuh lebih jelas itu kalau mamanya diceritakan oleh yang ahli di bidang itu. Ya saya tidak ahli di bidang genealogi ya, saya tidak ahli di situ. Nah, tapi yang jelas itu terjadi perubahan-perubahan. Ketika yang ini, lalu kemudian terjadi perkawinan silang, terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya, sampailah sekarang kita ini di masa kita sekarang dengan DNA yang macam-macam ini, dan ini kita lihat nih keagungan Tuhan. Ya, saya pernah mendengar satu cerita yang begitu hebat. Mungkin Pak Silalahi pernah tahu ada ya orang yang namanya kembar identik ya. Semuanya mirip dalam tubuhnya. Tetapi ketika dilihat ternyata sidik jarinya berbeda. Ya.
Ini Tuhan buat seperti ini. Kalau Tuhan buat sedetail mungkin bisa, apalagi kemudian masalah DNA. Ini tidak bisa juga dipalsukan DNA ini. Jadi DNA-nya ini sama, ini DNA-nya kalau dari satu suku sama, ya dari ini sama, dari ini dan lain semua sama. Jadi memang kalau diurut-urut itu karena sudah berkembangan, mengalami mutasi-mutasi dan sebagainya, ya sampailah seperti sekarang ini. Kalau dirunut ke atas, ya akhirnya kembali lagi semuanya. Ya mungkin nanti di keturunan keberapa terjadi DNA yang sama, kemudian naik lagi, sama lagi, dan seterusnya sampai kepada Adam dan Hawa. Jadi DNA yang diturunkan oleh keturunan-keturunan selanjutnya ini sebenarnya yang diinginkan ini adalah keturunan yang bisa takut akan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Itu saja. Jadi kalau DNA-nya DNA keturunan raja, tapi nggak takut Tuhan, asal juga. Tapi biar kita keturunan DNA yang sederhana sajalah, katakan begitu. Ya, tapi Tuhan berkenan ya. Saya tidak mahir ya Pak Silalahi ya, mohon maaf. Tidak mahir menjelaskan ilmu di situ. Tentang ras itu apa Bapak percaya kira-kira memang terjadinya sejak Babel ya menurut Bapak atau gimana? Ya kan perkembangan. Saya punya teman Pak Silalahi. Saya punya teman itu dia punya satu lembaran sepanjang 7 meter. Ya, waktu itu saya pernah lihat dibentangkan itu, jadi persebaran manusia mulai dari Adam dan Hawa, kemudian ke Nuh sampai sekarang ini. Dan itu memang jelimet ya. Ada seorang ahli di Amerika sana yang sudah menyusun itu begitu rupa. Jadi perkembangannya. Ya. Jadi misalnya saja perkembangan sekarang disebut suku Batak. Nah, suku Batak ini dari mana asal muasalnya? Ternyata kalau kita lihat katanya begitu ya, dari Cina belakang. Nah, Cina belakang itu berarti daerah Indochina. Nah, ternyata suku Batak ini punya kemiripan dengan ada 2 suku lainnya lagi. Ya, suku Toraja dengan salah satu suku di Filipina sana. Punya kemiripan bentuk rumah, kain ulos dan lain sebagainya. Ya karena satu nenek moyangnya. Ya, yang satu mendarat di Filipina lewat kapal laut, yang satu lagi kemudian masuk sungai-sungai sampai di Tanah Toraja, yang satu bagian lagi kemudian sampai ke Tapanuli sampai sekarang. Itu katanya begitu menurut kita. Ini kan persebaran. Tapi ketika sudah dirunut lagi, ternyata bahasa mereka sudah berbeda. Berarti ada perkembangan baru dalam bahasa yang memang sampai sekarang ini bahasa terus berkembang. Bahasa Indonesia terus berkembang. Ya seperti contohnya, bahasa Indonesia yang dipakai tahun 70-an dengan bahasa Indonesia sekarang sudah berbeda. Ya sudah berbeda, jadi terus berkembang. Bahasa-bahasa terus berkembang. Nah, jadi memang kalau kita mau pelajari itu Pak Silalahi itu, waduh, bikin kita asik itu sebenarnya. Bikin enak itu. Ya. Jadi suku Batak saja, ketika dia merantau ke selatan, dialeknya sudah berbeda kan? Iya kan, sudah berbeda. Dia merantau ke Jawa lagi, banyak keturunan orang Batak yang ada di Jawa. Kalau dia di Bandung pasti bahasa Sunda. Sudah pengaruh. Kira-kira itu ya Pak Silalahi ya. Yang Tuhan berkati. Pak Pendeta, terima kasih. Ya. Oke, selamat malam. Waktunya juga udah cukup ini ya. Kalau bicara dengan firman Tuhan itu biasanya lebih alot lagi ya. Tapi kita dibatasi dengan waktu ya. Mungkin Pak Silalahi bisa cukup nanti. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi bisa langsung gitu ya. Direct langsung sama Bapak Pendeta Juli Arianto. Ya, terima kasih buat semuanya. Silakan saya serahkan kepada koordinator AMC, Bro Haiki. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bro Gun. Itu Bro Bunhau mau nanya, nggak apa-apa sok. Coba, kenapa Bro Bunhau? Silakan Bro. Tadi yang disebutkan Singkat, sama tepat, padat. Silakan Bro. Selamat malam Pak Adrianto. Iya, malam. Tadi yang disebutkan yang ke-1 itu buah pertobatan atau buah perbuatan? Pertobatan. Ya. Nah, kalau buah pertobatan apa aja Pak Adrianto? Ya, itu ayatnya saya ada di kitab Injil ya, saya lupa itu ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang dimaui dari pertobatan ini adalah orang kembali kepada Tuhan.
Nah itu kan ayatnya kan di Matius 3:8 sama Lukas Iya. 3:8. Iya, betul. Nah, Jadi cuman itu itu maunya kembali kepada Tuhan. Apa ya? Kalau orang yang kembali kepada Tuhan, maka otomatis juga sifat-sifat hidup yang lama itu yang ditinggalkan. Jadi hidup baru di dalam Tuhan. Nah, itu buah pertobatannya di situ. Kelihatan dari hidup barunya dia. Sekarang dia hidup di dalam Tuhan, hidup takut Tuhan, setia beribadah, ya setia menyembah Tuhan, itu buah-buah pertobatan. Matius 3:8 ya Pak ya? Ya, betul. sama Lukas 3:8. Boleh. Nah, cuman di situ Pak disebutkan tanda pertobatannya kan di sini baptisan air, baptisan Roh Kudus itu masuknya tanda pertobatan. Kan di sini disebutnya tanda pertobatan. Ya, pastinya kalau orang yang sudah bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, dia memulai itu dengan tanda dia dibaptis. Dan pada waktu itulah dia menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi buahnya itu ada hasilnya, menghasilkan buah itu. Ya memang kalau di Kobunhau, kalau memang kita mau uraikan lagi buah pertobatan itu jadi satu khotbah lagi itu. Lain waktu aja, lain waktu. Thank you. Luar biasa. Iya. Oke. Cukup ya Kobunhau ya nanti ya. Nanti sesi selanjutnya dibahas buah pertobatan. Oke. Oke, terima kasih buat Bro Baren, Bro Gunawan, khususnya juga buat Pak Pendeta Juli Adrianto. Terima kasih buat sharing kebenaran firman Tuhannya yang begitu memberkati kita semua ya. Sahabat-sahabat AMC juga terima kasih masih setia. Ada 16 partisipan, tadi ada 25, 9 mungkin udah kecapean. Puji Tuhan, tetap setia, kita dalam anugerah Tuhan dan saya diberkati dengan tema Like Father Like Son ini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Puji Tuhan ya, kita belajar untuk tetap terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita untuk kita menjadikan atau memberikan keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan sudah sediakan supaya keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, keturunan ilahi yang mau bergaul dengan Tuhan, dan keturunan ilahi yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dan kita sebagai orang tua, kita harus takut akan Tuhan dan kita harus memberikan atau mewariskan iman kepada keturunan kita. Amin, puji Tuhan. Makasih Pak Juli buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai lebih heran kemuliaan nama Tuhan dimanapun Pak Juli berada, menjadikan saluran berkat, hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, makasih. Mungkin ada sedikit dari Pak Gem untuk memberikan pencerahan buat sahabat-sahabat AMC. Silakan Pak Gem, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, saya pikir sudah begitu jelas ya dengan tema yang sudah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan lewat pemaparan dari Pak Juli. Luar biasa, terima kasih Pak Juli buat sharing firman Tuhannya, buat Om Pria AMC khususnya dan Jawa Barat. Saya percaya setiap kita sebagai pria tentunya punya sebuah tanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan lewat keturunan yang dalam keluarga kita. Mari sama-sama seperti firman Tuhan yang sudah kita terima, kita sama-sama meresponi dengan melahirkan tentunya keturunan-keturunan ilahi yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan bagi setiap kita. Sehingga saya percaya apabila setiap pria kita punya tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang kuat di depan, maka satu merupakan kehendak Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang pasti Roh Kudus tadi dikatakan oleh Pak Juli yang akan memulihkan kita. Ya, kita masih dalam proses untuk disempurnakan, dan saya percaya semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan,
ada kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk tetap berjalan dalam rencana dan kehendak-Nya. Tuhan berkati kita semua, para pria-pria. Makasih sekali lagi Pak Juli, Tuhan berkati pelayanannya. Ya, akan diakhiri doa. Ada pengumuman? Ada? Okay. Nggak ada Pak, minggu depan lawatan, jadi nggak ada pengumuman. Oke. Ya, tutup doa berkat aja Pak Daniel, Pak. Silakan. Diri aja sebagai ini. Ya, hamba Tuhan untuk tutup doa berkat untuk kita semua. Tuhan berkati. Pak Juli akan tutup doa. Sekalian bawa berkat, Pak. Mari kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini dalam doa. Allah yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhir. Terima kasih dan ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biar apalah kiranya yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, sekalipun lewat Zoom, ibadah yang kami lakukan secara virtual, tapi kami tetap merasa dan kami yakin kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lewat ibadah ini kami meyakini juga Tuhan mencurahkan berkat atas kami dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dipulihkan, dan kami percaya juga setiap kelemahan tubuh kami oleh karena sakit penyakit, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Ya. Tuhan, terima kasih memberkati kiranya usaha pekerjaan kami, memberkati rumah tangga dan keluarga kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun berada. Tuhan memberkati agar kami semua hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati para prianya Allah yang pada malam hari bergabung bersama-sama. Tuhan kiranya juga menyertai di dalam pergumulan mereka masing-masing, di pergumulan kami Tuhan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Tuhan.